Apa? Sudah gatel? Ya, sudah gatel. Hak kamu apa, Mas? Ini rumah saya, kantor saya berhak ngatur. Oke, siap. Ya, sebetulnya kamu tidak punya hak untuk masuk kantor saya. Sejak itu saya berhenti untuk membayar IPL kepada pengembang karena saya merasa ditipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu yang hadir di rumah aspirasi. Ini adalah pertama ada beberapa shift nanti. Kebetulan memang setiap hari Senin sudah hampir 1 tahun kita lakukan ini supaya warga bisa bertatap muka dan menyampaikan apa yang akan menjadi suatu permasalahan. Oleh karena itu, saya persilakan dari perwakilan warga Darmohil yang mungkin pertama kali kita sudah pernah datang ke tempat lokasi, kita pernah bertemu dengan pengembang Darmohil, begitu juga bapak-bapak juga pernah kita sarankan datang ke Pemkot pada saat hari Jumat ya, hari Jumatan memang di sana juga menerima keluhan warga. Dan kalau nggak salah pernah juga dipanggil sama camat beberapa minggu yang lalu. Makanya kita ingin tahu kok masih datang ke sini kembali, seperti apa permasalahan yang akan berlangsung pada saat mediasi baik itu di pemerintah kota maupun di kecamatan. Monggo disampaikan. Dilepas aja masker nggak boleh. Apa dilepas saja maskernya? Selamat pagi. Selamat pagi Pak Mawali. Kami datang ke sini untuk menindaklanjuti dari pertemuan kami yang ke Pemkot itu. Katanya sih sudah pihak Cipta Karya sudah melakukan surat peringatan yang kedua. Minggu depan surat peringatan yang ketiga kalau tidak ada masalah. Tapi setelah kita lihat beberapa minggu ini kok tidak ada tanggapan sama sekali dari pihak Cipta Karya. Jadi ya kami datang berkunjung lagi ke sini untuk menanyakan kelanjutan dari Cipta Karya. Terus lain lagi, siapa lagi? Monggo yang lainnya. Pertemuannya seperti apa yang diciptakan yaitu? Pas sudah mas, Mas. Pertemuannya kita hanya menanyakan itu apa? Di mana letak titik fasum yang telah diserahkan. Terus itu ditunjukkan slide. Hampir semuanya itu sudah berupa rumah. Nah, terus fasum yang tersisa itu kita juga tanyakan bagaimana untuk kelanjutannya. Menurut Pak Irfan itu bilang dia akan menyelesaikan sebelum 17 Agustus. Ya, ini kan belum Agustus ini. Iya. Yang lainnya apa?
Monggo bebas. Ayo, Cok. Cerita apa aja Yang kita harapkan ini Pak Muji, kita harapkan bahwa dana pengolahan IPL dari warga ini segera supaya diserahkan ke warga untuk mengolah, supaya fasilitas di perumahan itu menjadi lebih baik. Sedangkan saya pikir nilai dari IPL ini kan sebenarnya nggak terlalu besar buat Darmohil keuntungannya. Kalau misalnya kita kelola sendiri, itu akhirnya akan lebih bermanfaat buat warga. Toh misalnya pengembang besar seperti Darmohil untuk uang segitu itu sebenarnya ya nggak ada nilainya. Tetapi mereka tetap mempertahankan untuk diambil sama developer, gitu Pak. Jadi fokus kita itu nanti itu next nanti kalau memang terus akan ke pemerintah kota, baru nanti warga bisa mengajukan ke pemerintah kota untuk dalam hal pengolahan. Siap. Hasil daripada pertemuannya, jadi nggak usah dikurangi, nggak usah ditambahi, baik itu yang Jumat maupun yang kecamatan. Mana hasilnya? Kalau yang saya boleh bagi Pak, pada saat di kelurahan itu Pak, pada saat di kecamatan itu Pak, kita kan datang Pak RT, pengurus wakil dan segala macam, sekretaris, datang bendahara, tapi yang diwakilkan oleh pihak Darmohil cuma sekedar karyawan yang biasanya nggak tahu, dia tidak bisa memutuskan apa-apa, jadi kita diajak mediasi, tapi intinya mediasi itu tidak menemukan titik temu apa-apa. Jadi mereka itu kayak hanya melempar itu ke camat, dan camatnya sudah istilahnya ngambang, ini gimana penyelesaian mediasinya, bahwa kita cuma ada fasilitas kita cuma dua Pak. Satu meminta PSU dan diserahkan ke Pemkot, yang kedua meminta pengelolaan IPL itu diswadayakan sendiri sama masyarakat dan mulai aja, jadi tidak dibuat develop lagi supaya kita bisa lebih bersih, lebih aman, dan lebih tertib itu. Enggak, hasilnya apa? Yang diputuskan sama camat tidak ada. Apa? Yang dikatakan apa sama camatnya itu? Bahwa kita nanti akan menindaklanjuti apakah pasumnya bisa diserahkan, kapan tidak tahu ya. Pokoknya kita urus sesegera itu aja. Jadi tidak ada keputusan yang oke, nanti kita kasih surat ya Darmohil yang ketiga, kalau tidak dikasih kan berarti ada sanksi atau apa, itu tidak ada. Nah, pada saat ketemuan di Pemkot hari Jumat, seperti apa hasilnya? Jumat itu cuma kita menanyakan di mana letak fasum yang katanya sebagian setelah diserahkan ke Pemkot. Enggak tanya sekalian, setelah tidak lanjut kapan diserahkan atau enggak tanya gitu, kenapa? Ya itu Pak Irfan menjawab seperti Pak Irfan bilang, selambat-lambatnya kita akan urus sebelum 17 Agustus bahwa fasumnya dia sudah tulis kayak sudah ada slide-nya, itu sudah ada kayak satu bidang tanah itu seluas 1.500 itu katanya ini bakal fasum. Tapi kita nggak tahu apakah itu mau diserahkannya kapan. Nah itu juga Pak Irfan juga mengatakan mau ditindaklanjuti nanti sampai 17 Agustus. Sampai Agustus? Ya. Wes, intinya kan itu ya? Intinya itu Pak Irfan bilang waktu itu kita bertemu kan hari Jumat. Iya. Dia bilang minggu depan kalau tidak ada tanggapan kita akan kasih surat peringatan yang ketiga. Tapi saya lihat kok kurang direkam. Enggak, Bapak ngomong jelas. Nanti kita akan viral hari ini masalah gitu. Nanti akan saya tambahin. Kita nggak usah dikurangi, nggak usah ditambahin apa yang dikatakan Pak Irfan. Monggo. Saya ulang lagi Pak. Iya. Pak Irfan waktu hari Jumat itu Pak Irfan bilang kalau surat peringatan yang kedua ini tidak ada tanggapan, minggu depan kita akan layangkan surat peringatan yang ketiga. Tapi setelah kita lihat saat ini ya tidak ada surat peringatannya itu Pak yang ketiga. Oke. Pada saat pertemuan di kecamatan dari Cipta Karya ada yang hadir nggak? Ada Bu Fitri. Terus gimana katanya? Bu Fitri hanya mengambang saja Pak. Dia hanya bilang surat istilahnya ya formalitas saja, surat peringatan pertama, kedua, kembali lagi surat peringatan lagi, pertama lagi, jadi tidak ada jawaban. Oke. Ada tambahan lagi? Ada? Yang mengenai hasil rapat dari
hari Jumat sama yang difasilitasi sama kecamatan. Ada yang ditambahkan lagi? Nggak ada? Nggak cukup? Ya, aku yang ngomong ya sekarang ya. Close ya. Udah. Pak Irfan sebagai Kepala Dinas Cipta Karya, ini warga kebetulan ke tempat saya mengadu hasil pertemuan dengan Pak Irfan di Pemkot pada saat hari Jumat dan ditindaklanjuti di kecamatan. Makanya warga menunggu hasil dari kecamatan pun itu mengambang. Tidak ada apa yang telah disampaikan Pak Irfan seperti pada perwakilan Thermohil atau Pak RT-nya. Ini ditunggu. Sebelum Agustus maka penyerahan PSU ditunggu sama warga Thermohil. Jangan diolok-olok lagi. Kalau memang mau membela rakyat, kalau saya jelas di sini membela rakyat saya. Terima kasih, tolong diperhatikan Pak Irfan ya. Kita akan memperingatkan Pak Irfan nanti itu bisa di-share kemana-mana videonya, ya toh. Kalau nggak dengan cara seperti itu kita itu sudah nggak percuma, cuma ngambang gitu. Biar aja nanti sekalian viral juga nggak masalah. Tapi yang diomongkan benar, saya akan membela kalian semua. Tidak mengurangi dan tidak menambahi gitu aja intinya. Saya ingin men-stressing sejauh mana tindak lanjut daripada Cipta Karya. Oke, saya kira masih ada lagi yang disampaikan. Ini kan sudah bulan Juli ya? Juli Pak. Kita tunggu aja nanti. Bentar lagi kan udah Agustus, tenang aja. Kita pantau terus nanti. Kalau izin Pak, kalau dari warga-warga di perumahan-perumahan lain apa juga bisa kami sampaikan? Loh, sampean kok warga di? Saya mewakili teman-teman dari warga-warga perumahan lain juga. Ya nanti orang-orangnya dhewe aja, Cok. Aja mbok wakili. Mulai ditambah dikurangi yo soro kabeh. Wong dititipi omongan iso ditambahi, dititipi dhewe iso dikurangi lah. Siap. Ya. Oke, saya kira itu ya cukup ya. Ya, Pak. Oke, cukup. Nanti saya akan panggil yang lainnya ya. Ya, Pak. Oke, kita tunggu. Ya, janjinya Pak Irfan kita tunggu nanti. Apa nanti kita viralkan aja video ini. Oke, terima kasih. Saya kira Bapak-bapak hadir di tempat kita. Terima kasih Pak Adi. Oke. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu hadir di rumah aspirasi ini. Tentunya akan membawa satu persoalan atau menyampaikan suatu hal-hal yang menjadi permasalahan di wilayahnya. Oleh karena itu kita urut saja dari Mbak E sendiri. Ya, lepasnya Mas Tika. Apa lawan? Ya, monggo sampaikan apa? Ini saya mengenai om saya sih Pak. Om? Iya. Apa om? Om saya ini kan masuk di rumah sakit. Iya, terus? Kecelakaan Pak, ditabrak. Nah, pihak rumah sakit mengklaim bahwa om saya ini terindikasi alkohol. Oh iya, terus? Maka dari itu pihak BPJS tidak bisa diklaim Pak. Nah, pihak administrasi Dr. Stomo itu sudah mengejar saya karena kan saya sudah memberitahu bahwa kami keluarga yang tidak mampu. Iya. Seperti itu. Sekarang omnya masih di rumah sakit? Masih di rumah sakit Pak. Apa? Anunya kenapa? Kecelakaannya apa? Kecelakaannya pendarahan di otak Pak. Dan kemarin sampai sekarang belum sembuh? Sudah mulai sedikit pulih Pak, sudah mulai bisa makan sendiri, minum sendiri. Yaitu pembiayaan rumah sakit dan berikutnya itu Pak yang buat kami sangat-sangat besar sekali. Sedangkan kami cuma BPJS nggak mau ngeklaim? Punya BPJS tapi? Punya Pak. Terus? Nah, sedangkan biaya yang kemarin per tanggal 28 atau 29 itu kurang lebih 49 juta. 49 juta dipotong sama pihak jasa raja 14 juta tinggal 35. Untuk saat ini saya masih belum tahu Pak untuk pembiayaannya berapa lagi. Karena saya dipanggil pihak administrasi, saya tidak berani karena ya itu saya dipaksa untuk
membayar uang muka. Sedangkan kemarin dokter bedah sarafnya mengatakan bahwa om saya kalau ada progres yang baik, besok itu disuruh pulang, Pak, seperti itu. Ya kalau pulang kan pastinya kami harus selesaikan administrasinya, seperti itu, Pak. Tenang aja. Iya, Pak. Bicara nggak usah pupu, Jaro sampai mari umumnya ngono. Jaro sampai sembuh, sampai dinyatakan donor bisa pulang. Nanti setelah itu baru diurus administrasinya BPJS ya. Tapi katanya BPJS tidak bisa diklaim. Gampang kok ya. Oh, iya. Yang penting nanti Jaro sih sampai sembuh. Oh iya, baik. Jaro sampai dinyatakan dokter boleh pulang. Iya. Terus lah misalnya gak ada duit, dipaksa terus jangan apa terus. Iya. Ya enak tuh yang terus, yang ngono Pak, gitu. Iya Pak. Iya dah. Loh iya dah. Loh bang gak ada duit terus yang ngelapo. BPJS kan ini apa? Biar aja sembuh di sana dulu ya. Benar. Ya gitu ya. Gak kupu kamu lapo. Terus saya hari ini dipanggil data administrasi, ngomongnya bagaimana? Oh jangan loh, dipanggil ditekan ya, saya belum punya uang, saya punya BPJS gitu loh ngomong. Saya tuh nggak punya uang, saya orang nggak punya saya cuma BPJS, kenapa nggak bisa proses? Gitu jawab gitu aja ya. Iya lah seperti ya. Jangan loro kok, yang jawab lah. Sampai? Ya. Pak Isa Pak juru bicara ya? Ayo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari warga Duku Jelidro, Pak. Sambikerep. Iya. Terkait dengan legalitas surat asetnya warga RW 1 Duku Jelidro. Nah, ini saya tak cerita kronologinya dulu. Singkat aja. Ya, singkat. Di waktu 2004, Pak, kan ada semacam tukar guling antara PT Galaxy dengan Duku Jelidro. Oh iya. Nah, di situ termasuk sudah terjadi tukar guling dan perolehan suratnya sudah jelas. Sampai proses hukum RW ini tahu di Lebokno ya itu. Ya itu kan 5 RW, Pak, satu kelurahan itu. Itu RW. Aku sih eling bangun ini. Iya, karena waktu itu kan ada 2 PT itu, Pak, bersaing gitu. Ya Galaxy toh itu sih. Sama Galaxy juga. Iya, sama Galaxy. Dan ini kan masalah kampung dengan kelurahan sekarang dari pihak kelurahan, dan maksudnya warga Jelidro itu sudah perolehannya sudah jelas di kutipan letter C yang sekarang terjadi kayak lapangan voli, kayak tambahan makam, pasung. Ya, itu kan perolehannya di buku letter C itu sudah jelas nama RW strip warga, dan harapan maunya warga RW 1 itu kepingin memegang kutipan semacam kutipan letter C yang asli. Dan sampai saat ini mulai 2004 sampai tahun 2002 ini kita hanya dikasih kopian gitu loh. Ya, kopian itu cukup loh. Asli kan nggak boleh sebagai dokumen negara. Jalur boleh, asli jalur warga ya nggak boleh. Kalau asli nggak boleh diminta. Ya mesti dikasih fotokopinya. Asli sebagai dokumen undang pemerintah. Tapi itu kan bukan asetnya Pemkot itu, Pak. Kenapa? Bukan asetnya pemerintah kota itu. Yang mana? Yang di Galaxy itu? Bukan, yang di RW 1 itu jalan setapak dulu orang tua kami, yang ke jalan itu kan miliknya warga Tani. Ya, itu ditukar guling sama Galaxy karena jalan setapak itu ketepatan di wilayah di plotnya Galaxy gitu loh. Karena ditukar guling sama Galaxy kan sudah punya Galaxy ya. Iya, tapi kan dari pihak warga itu kan, dari Galaxy itu kan warga belum pegang suratnya yang asli gitu kan. Bahkan di kelurahan di kutipan letter C itu ada. Gitu. Kalau tukar guling, itu otomatis kan prosesnya melalui pemerintah kota. Gak mungkin tukar guling juga kalau warga sama Galaxy juga ono sama pemerintah kota ya, karena itu jalan. Maka ini seiring peristiwa itu. Maka difasilitasi sama lurah, camat, sampai pemerintah kota, dan dibentuk pansus waktu itu. Pansusnya ada di DPR. Nah, tukar guling itu loh. Nah, yang asli sebagai dokumen pemerintah kota, ya nggak mungkin warga yang pegang asli, nggak mungkin bisa. Tapi di buku kutipan letter C itu sudah nama warga, strip nama RW, strip warga RW 1. Nah, iya, kan sudah ditukar guling toh. Sudah. Nah, ditukar guling sudah punya hak. Dan ada salah satunya warga itu ada beli, Pak, ada beli bukan tukar guling. Dan itu pun suratnya juga kita nggak pegang, Pak, warga Pak, yang asli. Sudah ke kelurahan? Sudah. Apa jadi kelurahan? Kelurahan suruh ngerapatkan,
bahwasanya dulu itu kan RW yang tahun 2004 itu suruh minta bikin pernyataan bahwa betul-betul gak pegang yang asli. Itu sudah dilaksanakan sama warga Jelidro. Nah, kembali lagi ke lurah. Ternyata Pak Lurah gak berani, makanya kita datang ke sini itu minta saran sama Pak Armuji gitu. Semua buku kretek kan ada dokumennya di kelurahan. Kamu tinggal nyocok lah, kamu minta yang asli nggak boleh. Tapi kalau kamu nyocokkan yang fotokopi dicocokkan sama yang asli, gimana? Itu boleh. Warga nggak akan boleh, bukan haknya warga yang asli itu, haknya arsipnya di kelurahan. Oh gitu. Kamu tinggal nyocokkan dulu nggak? Ya. Karena saya kesini kan untuk mengadu ya. Itu. Wes kalau coba ke kelurahan, pingin nyocokno fotokopi letter C punya warga sama asli. Cocokno tok, mean. Boleh kalau gitu. Dan sama itu Pak, Balai RW dulu kan juga urunan. Dan waktu itu diurus Pronal tahun berapa itu ada dokumennya, tapi sampai sekarang ya itu minta yang ngasih gak dibina sekalian. Padahal itu urunan loh Pak, orang kamu Pak. Iya kan itu. Kalau dokumen yang di kelurahan itu nggak boleh diminta itu. Itu semua itu kan menjadi dokumen pemerintahan. Nah kamu tinggal nyocokno, bener nggak? Kalau dibuka itu boleh. Ya, tinggal coba ke kelurahan, cocokkan itu nih. Jadi fotokopi dicocokkan di sama yang asli, ya kelurahan ya. Iya. Nggak boleh di mana-mana nggak boleh sebagai dokumen. Itu dokumen pemerintah. Kalau di pusat dokumen negara nggak boleh. Makanya kita minta arahan sama Pak Armuji. Maunya warga kan minta aslinya. Nggak boleh. Mau. Nanti biar nanti tak sampaikan ke warga. Boleh minta aslinya. Jadi memang betul nggak bisa ini. Nggak bisa. Kalau nyocokno bener nggak kalau misalnya ada keraguan bener nggak ini sesuai dengan dokumen aslinya itu boleh. Ya. Oke. Ya udah, terima kasih. Baik, abang. Ini sama dua-duanya. Iya, Mas. Monggo. Baik, nama saya Kempuri dan ini Kak Alisa dari Komunitas Pengair Peduli Hewan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan Kak. Di sini saya mau menyampaikan aduan terkait kasus jagal anjing di Surabaya. Jagal anjing di Surabaya. Jagal anjing. Wah, kalau sebelah kan bebas. Rica, Pak. Selain jagal anjing di Surabaya, di sini juga ada eksploitasi satwa atau hewan primata dan juga kasus topeng monyet dokat atau delman. Di sini saya sampaikan dulu yang jagal anjing. Jagal anjing ini sudah tersorot ke seluruh Indonesia. Untuk lokasinya belum tahu pasti, tapi informasi yang disampaikan dari aktivis hewan Christian Joshua Bale itu ada di Surabaya. Di sini pelapor berusaha menyelamatkan anjing dengan cara membeli, walaupun cara membeli itu bukan cara yang tepat, tapi itu cara satu-satunya untuk menyelamatkan hewan tersebut. Dan anjing yang dijagal itu bukan hanya anjing liar, namun anjing peliharaan juga dengan cara dicuri. Dan ini sangat berbahaya juga karena anjing ini dikonsumsi, yang dimana ketika dikonsumsi oleh manusia juga berbahaya untuk manusia, menyebabkan virus atau yang bisa disebut dengan zoonosis, yaitu penularan virus atau penyakit dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya. Selanjutnya tentang jual beli hewan primata. Di Surabaya ada pasar Beratang, yang di lokasi di Beratang itu menjual hewan yang dimana tempatnya itu sangat kotor. Jadi kesehatan hewan tersebut sangat-sangat memprihatinkan. Contohnya binatang apa? Kenapa? Contohnya binatang apa? Ada monyet, ada kelinci, burung dan kucing ras juga, tapi kondisinya mengenaskan. Anjing nggak ada? Anjing nggak ada. Di sini ada monyet kecil, dan monyet kecil ini pasti juga diambil paksa dari induknya. Sedangkan hewan primata pun dilarang untuk dipelihara, apalagi diperjualbelikan. Oh, diambil paksa apa pernah lihat? Berdasarkan informasi dan berita yang ada. Loh, lah iso di video, kalau ada bukti otentiknya. Kalau berita hoax yo lain. Iya. Kalau jaga RB barang ya. Iya, itu. Lalu topeng monyet juga. Topeng monyet ini kan sudah dilarang sejak lama, namun di Surabaya juga masih beroperasi. Dan mungkin di pusat kota jarang terlihat, tapi target mereka itu di perkampungan warga.
yang notabene adalah target mereka anak kecil, dan itu merupakan tontonan yang tidak bagus, tidak edukatif, dan cenderung ke animal violence. Kamu seneng ya kalau Itu berbahaya. Berbahaya Ya. Nah, topeng monyet ini kan, monyet itu kan juga berdampak zoonosis. Kalau nyakar ke manusia juga berbahaya. Dan juga waktu itu di Pertemuan, jadi topeng monyet ini atraksi di pinggir jalan. Yang di pinggir jalan itu manusianya. Jadi monyetnya ini diarahkan ke jalanan yang ya berbahaya untuk pengendara pastinya. Itu terus habis itu delman juga dokar yang biasa kita familiar. Masa ada dokar ya? Ada di Masjid Agung, Pak. Oh iya. Dan di depannya Gelora 10 November juga tahunan itu. Nah itu kesejahteraan kudanya perlu diperhatikan. Mungkin kalau untuk kuda ini mungkin bisa kerjasama dengan puskesmas atau instansi terkait yang relevan dalam bidangnya. Soalnya banyak kuda yang hamil dipaksa untuk kerja. Terus kuda yang udah capek, udah sakit, sampai ambruk, terus dipecuti, disuruh bangkit lagi, disuruh kerja lagi. Kuda baru melahirkan disuruh kerja lagi juga. Terus ini rute untuk dokarnya itu kan di jalan raya, itu juga berbahaya bagi pengendara dan juga untuk kudanya itu sendiri. Jadi rawan keserempet, kecelakaan dan lain sebagainya. Terus baik Pak, selanjutnya saya mau menambahkan ini ada kasus lagi untuk jadi di bawah tol Waru itu yang bekasnya SCNM itu Pak, itu ada area pembuangan kucing. Jadi semua kucing, kitten, indukan maupun yang yang cacat-cacat itu dibuang di situ. Nah, masalahnya itu karena itu kan gelap Pak. Itu jadi malah tempatnya orang aneh-aneh gitu loh Pak. Orang yang asusila. Terus juga di situ tuh sempat ada aksi vandalisme. Jadi dirusak semua, itu kan juga nggak enak dilihat kan Pak. Nah itu karena banyak buang kucing di sana kan otomatis banyak kucing yang nyebrang, banyak kucing yang jalan-jalan. Itu pernah ada kejadian orang jatuh karena panik setir, kaget gitu sih Pak. Lalu ini sebenarnya kita juga udah ada volunteer untuk memperbaiki kondisi di sana, namanya Ibu Dona. Nah Ibu Dona ini kan juga keterbatasan karena dia juga ibu-ibu sendiri ngurus uangnya pribadi, tenaga juga sendiri. Dan kami dari komunitas juga udah ngasih solusi, kami bikinkan kandang rumah kucing besar gitu. Nah tapi masalahnya sekarang Pak, untuk tempatnya, karena di bawah tol itu kan ternyata asetnya PT CMS. Nah PT CMS itu ya nggak berkenan untuk asetnya dikasih rumah itu. Sedangkan kami sudah punya, jadi kami itu bingung ini taruh mana ya Pak. Mungkin kami bisa mengajukan, mungkin bisa dibuat taman ramah hewan itu mungkin Pak, nanti kandangnya bisa kami taruh sana karena itu ya udah kadang jadi gitu ya Pak. Itu sih menurut saya, karena kucingnya udah banyak Pak, 200 dan itu. Iya Pak, 200? Iya, ratusan Pak, kecil-kecil gitu. Tapi setiap hari pasti ada yang mati karena ada yang mati apa ada yang buang? Ada yang dibuang dalam kondisi sakit lalu mati, datang sakit mati gitu. Padahal itu menular Pak, gitu. Dan itu misalkan nular ke kucing-kucing peliharaan itu nyebar semua gitu. Iya banyak Pak, makanya kami bikinkan rumah besar itu. Tapi nggak sama PT CMS-nya nggak boleh, kami bingung mau ditaruh mana. Kalau ditaruh rumah-rumah itu karena kucing dia sebelum ngandang mau Pak, mau. Jadi sebagian itu juga sudah ada yang di foster, udah di rescue sama orang-orang, tapi kan nambah terus gitu Pak. Sudah dieksklusi, dilarang buang kucing? Iya sudah, dan itu udah ada waro-waronya, udah ada spanduknya itu divandal Pak, dirusak, dicoret-coret gitu. Nah itu kan, biasanya sih begal, katanya orang sana tuh begal, terus juga ada orang-orang iseng gitu. Kami sudah ngasih spanduk, ngasih banner. Itu wilayahnya Sidoarjo ya? Wah, wilayahnya Sidoarjo. Sungai Pak, sungai. Bukan. Banyak orang itu. Banyak orang yang sebelah mana? Orang yang sebelah utara, sebelah selatan. Selatan itu. Iya, yang dekat Citos itu. Selatan. Kalau Citos itu Surabaya, kalau selatannya itu Sidoarjo. Ada di situ Pak. Ini dokumentasinya juga saya ada. Terus kami juga sempat open donasi juga. Jadi insya Allah kalau dari kami itu siap, cuma kami butuh tempat gitu aja.
Matrix ada kucing loh masalah ini. Mungkin bisa direlokasi ke taman. Jadi kita bikin rumah kucing di situ yang kan di taman kan juga banyak anak kecil-kecil Bapak. Jadi mungkin kita bisa ada kegiatan street feeding dengan kucing-kucing liar. Jadi kasih makan kucing liar di situ. Jadi kucing sama naga loh. Mungkin ya nanti orang dulu di tempat kucing. Untuk saat ini sih kami solusinya udah open adopsi sih Pak. Jadi kami foster di restoran orang. Adopsi ya. Iya, cuman ya kan. Dari bayar kan adopsi ya? Nggak bayar Pak. Jadi kami urus. Anak adopsi anak enak bayar. Kucing siapa sih? Adopsi kucing ya? Iya Pak, banyak gitu. Jadi kami kan bingung Pak, udah kadang bikin kandang gitu. Tapi ini kucing kan 5, 10 masuk. Ratusan Pak. 200 sih loh. Wah, kalau 200 sih. Iya. Boleh nggak tinggalin kucing kafe? Ya terus wilayah misalnya dikasih tempat, masa gelem fungsi 11 kucing kafe kan? Angel. Mau juga. Harusnya ya tempat situ cocok itu karena jauh dari pemukiman. Iya. Ya kalau itu kan jauh pemukiman. Terus jadi kono aja dan nggak kok enggak. Nah itu Pak. Siapa mau Res sama PDCMS-nya itu. Nah, kalau saya izin, cek mau yang kono aja lapor. Kalau izin kabeh, omong izin, tidak akan dikasih izin. Mana ngawur lagi? Jadi pokoknya cek rumah-rumah di situ tidak ada masalah. Itu aja nggak apa-apa. Terus kucingnya tambah lagi lah mamanya dulu. Mau tambah jadi ini memang mamanya. Tambah banyak lagi lah. Iya, nah itu solusinya. Oh ya. Soalnya sama-sama bahayanya buat manusia juga Pak. Iya. Kan kalau kaget, nabrak. Jadi ini kucing iso kuala. Nah ya itu salah satu faktornya. Apa tidak terlalu kuat. Iya. Tak sengaja ya kuala, kalau nggak sengaja ya enggak. Iya, nah yang paling ngenes ya kalau jadikan tempat asusila itu loh Pak. Masuk orang asusila. Iya Pak. Iya di sana. Larang itu apa? Homo atau apa? Nah itu saya kurang paham. Nggak saya perhatikan Pak. Coba kita lihat itu wilayah Surabaya, wilayah Sidoarjo, kalau wilayah Sidoarjo. Kalau wilayah Surabaya nanti kita akan kasih satu PP penjagaan itu ya, ada yang inovasi lah di sana ya. Ya, kalau enggak netralisasi sementara ya harus ada satu PP yang jangan di sana biar ada pengawasan. Baik Pak, lalu untuk yang masalah jagal anjing ini apakah bisa ditindak lebih lanjut ya Pak? Ya gimana jagalnya? Jagalnya itu yang up itu Christian Joshua Pale Pak, itu rescuer Jakarta. Nah beliau nggak mau ngasih tahu sebelum ada backingan dari orang gitu Pak, karena dia takut Pak. Enggak, kamu nggak tahu cuma dikasih orang, enggak tahu ya boleh bener enggak? Orangnya tuh nggak mau ngasih tahu, saya nggak mau ngasih tahu, saya takut gitu. lokasinya di Lah, tutulan RW, mana yang memiliki wilayah soalnya. Polisi istimewa, polisi istimewa. Polisi istimewa juga. Panjang ada panjang. Oh, polisi istimewa ya deh. Ya. Oh, gua tutulan RW itu. Enggak tahu sekarang masih ada. Tutulan RW oleh polisi istimewa. Saya jual jalan Sriwijaya itu ada. Jual jalan. Tahu RW nggak? RW tahu nggak? Tapi di Jalan Sriwijaya itu anjing hidup dipelihara biasanya. Betul ya. Enggak mesti jual RW kan. Karena RW apa enggak? Oh. Itu ya kan. Tahu RW tahu? Tahu? Istilah RW tahu kan? Iya kan RW 1 kayak gitu. RW itu anjing. Sate anjing. Nah terus gimana ya? Kalau kamu nggak tahu tempatnya itu kamu itu ya susah. Nanti saya coba cari informasi lebih lanjut terkait ini. Lah iso di video. Zaman saya ini investigasi. Lah iso di video, masuk ke kita. Kita akan sudah ke sana gitu loh. Jadi ada video visualnya kan enak, nggak bisa mengelak ya. Nanti kalau foto dia data kita Untuk yang kasus penjualan satwa hewan primata yang di pasar Beratang itu kira-kira bagaimana sampai monyet, delman dan juga jadi orang itu melihara. kalau di pasar Beratang itu kan startnya sebenarnya dulu sudah tertata, tapi lambat laun orang itu jualannya makin bertambah, tambah sendiri namanya itu ya paling sepek mulai ya. Coba nanti kita akan semua kerjakan. Dulu yang tertata startnya, karena tambah maju, akhirnya semua satwa ya jadi satu sih. Ya fokusnya di
di Satwa dan primata itu Pak, karena itu kan dilarang. Apa? Primata, monyet. Itu kan monyet nggak boleh dijual. Nggak boleh. Dipelihara aja nggak boleh, apalagi dieksploitasi Pak. Oh gitu ya. Dipelihara nggak boleh. Nggak boleh. Karena itu wildlife hidupnya lebih baik di bahaya juga Pak, karena bisa nyerang dia. Dan kalaupun dipelihara mau dilepaskan ke alam liar itu harus melalui tahap rehabilitasi yang panjang. Kalau nggak gitu dia mati di alamnya sendiri. Udah itu aja. Ya. Jalan gitu loh. Ya, ini ada draftnya mungkin nanti Bapak bisa bawa nggak apa-apa. Oke, masih. Iya, ini Pak. Terima kasih Pak. Sama. Yang itu Pak, yang tempo hari ketemu di Mer itu loh Pak, yang Royal Durian. Ngobrol sekilas itu loh Pak. Jadi lebih detailnya nanti sama Pak Muji sekalian jadi detailnya. Perkenalkan, Cak Ji, saya Muji. Saya di MD Translogistik ini mengingat tentang apa itu pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya di Kota Surabaya. Terus kita juga prihatin seperti kayak BEMO, terus terminal yang hidup sekan tak mau itu loh. Barangkali kita bisa bersosialisasi, bermitra dengan e-pekan. E-pekan ini kan punyanya Pemkot Surabaya di marketplace. Kita bisa bersinergi di situ, mengoptimalkan BEMO dan terminal sebagai hub atau gudang sementara gitu loh Pak Ji. Saya. Jadi nambahin Pak, jadi kalau lihat kita kan lihat BEMO kan 1-2 penumpang aja, kan sayang Pak kalau itu. Nah maksud saya dari kami itu ada inisiatif kenapa nggak diarahkan jadi angkutan barang juga. Sekarang kan ada juga modifikasi dari bis ya, bis itu juga antar kota juga isi barang, bukan hanya ngandelin inilah. Semisal ini terjadi nanti kan sisi logistik teman-teman UKM Surabaya itu saya yakin udah melek digital, tetapi kelemahannya masih ngandalin logistik dari luaran yang ada biru, ada merah kayak gitu, yang notabene ongkos kirimnya lebih mahal. Tapi semisal nanti diakomodir dari Pemkot sendiri punya jasa logistik yang mengoptimalkan BEMO, terminal, sama mungkin juga nanti ada juga yang lokal itu memanfaatkan teman-teman dari Karang Taruna atau dari RT RW loh Pak. Itu bisa nanti kita bisa sinergi dengan e-pekan. Jadi kan bukan hanya jualan aja, tapi pengirimannya juga capek gitu sih Pak. Ya karena BEMO itu punya perorangan menurut dia, agak sulit kan begitu. Kalau bisa punya BO, punya perusahaan, tapi BEMO kan punya perorangan. Kalau diakomodir sama Pemkot misal kapan hari itu ditawari untuk sebagai angkutan jogging. Jadi kita punya bis mobil bis atau bis apa itu satunya lagi satu kereta sampai BEMO itu sebagai sarana penghubung utama. Ini kayak kabel kok angel. Karena perorangan lain ya. Kalau PO itu punya perusahaan gampang. Cekelnya nggak ada kayak apa ini. Kalau terminal Pak? Kalau terminal? Iya. Oh, terminal punya pemerintah kota. Mungkin kalau memang dari stakeholdernya BEMO tidak bisa disatukan, mungkin bisa mengoptimalkan dari terminal sebagai hub Pak. Jadi nanti untuk yang e-pekan tadi kan maksudnya pengiriman dari satu titik ke titik, misal dari Benowo mau ke Rungkut kan jauh Pak. Nah, itu bisa memanfaatkan tadi, semisal dari teman-teman BEMO agak susah ya, itu mungkin bisa Karang Taruna atau RW kayak gitu. Jadi kendaraan punya siapa? Gimana Pak? Kendaraan ya? Nanti mitra aja Pak, jadi mitra Gojek lokal itu loh Pak. Gojek lokal yang enggak. Jadi nanti mungkin jadi solusi dari teman-teman untuk di Pemkot sendiri punya layanan pengiriman itu Pak, produknya teman-teman UKM. Karena semakin ke sini ini bukan e-commerce lagi Pak, tapi quick commerce dari kecepatan. Jadi kalau dulu orang untuk belanja tuh hitungan hari, saya belanja Senin, Selasa kalau bisa nyampe. Semakin ke sini enggak, bukan hari lagi, hitungan jam Pak. Saya belanja jam 10, jam 1 udah nyampe, harapannya gitu. Tapi mesti masih terhambat dengan biaya ongkos kirimnya. Ya itu mungkin kalau bisa diakomodir. Ini kalau barangnya barang dagangan banyak, kalau cuma makanya itu ada tujuannya tadi
terminal di hub itu tadi ditumpuk dulu di situ Pak. Biarpun agak lambat, yang pasti yang selama ini jalan itu dari Benowo misalnya ke sekarang Kenjeran terminalnya itu, ini kan berarti butuh kayak gudang itu. Iya Pak. Terminalnya, ya dong. Nah, sedangkan fungsi terminal angkutan itu bukan untuk terminal barang. Nah, itu yang harus jalan dulu. Mungkin ya nanti bisa digodok lagi, butuh space-nya itu Pak. Space-nya karena ini kan butuh apa itu untuk transit barangnya. Iya. Jadi saya dari kami juga kepikiran untuk optimasikan yang udah itu tadi hidup sekali tidak mau kayak Bemo, terminal kayak gitu Pak. Terus dengan teman-teman Karang Taruna juga bisa disinergikan. Gitu. Jadi coba kita komunikasi sama dinas perhubungan karena terminal itu hubungannya harus sama mungkin seluruh terminal Bemo ya, terminal bis ya. Bemo, terminal data. Bis ini dikelola pusat ya kan, operasi. Terus kayak apa itu tempat parkir itu di ada Kramat Hakim kayak gitu Pak. Majen Sungkono kan bisa tempat parkir untuk parkir. Oh gitu. Untuk shuttle bis Surabaya itu loh. Parking plat itu. Iya. Itu untuk parkir kendaraan. Parking plat itu. Jadi nanti pasti ada pembahasan pasti ada pembahasan lebih lanjut. Terminal Bemo itu. Iya. Mendatang terus jembatan merah itu terminal Bemo. Iya. Terus sama apa Kesangan itu ada juga. Ya Kesangan itu. Iya itu. Mana tinggal aja apa dinas perhubungan ya nanti mungkin ada tindak lanjut lebih kalau Bemo sendiri susah. Bemo susah ya. Memperoleh diwakil. Tapi kalau modelnya kayak daftar gitu gimana? Jadi ada inisiatif dari pemilik Bemo sendiri Pak. Jadi bukan nggak menyeluruh nggak semuanya, tapi inisiatif dari pemilik ya wis daripada nggak masuk mending ikut ini aja kayak gitu. Jadi ditawarkan gitu Pak maksudnya. Ya nanti tinggal. Ini belum jalan belum. Kalau yang logistik kita udah jalan tapi skalanya kecil Pak. Jadi saya dirungkut Pak. Dirungkut ya lingkupan komunitas saja. Tapi bukan pakai ini Pak ya pakai apa Bemo apa enggak? Ya motoris. Tambah ya itu tadi kita di kendalanya di ongkos kirim itu loh tadi. Kirim jadi prima. Ya. Jadi kita ada teman-teman ini kan ada Sri Andi Ojol Pak. Itu flat Surabaya itu per rute itu 10.000 tapi maksimal 3 kilo. Itu lah. Apalagi kan kami sendiri di Kampung Kue loh di Rukodolor situ. Tuh, lah itu teman-teman UKM berkeluh kalau 10.000 ya saya tinggal bisa memanfaatkan teman-teman apa itu RT RW untuk mengordinir. Kita pokoknya bersinergi. Jadi kilo aplikasinya kayak gini. Goal kita itu nantinya pinginnya Pemkot sendiri punya jasa logistik, jangan hanya dikuasai dari luar. Itu kan sudah ada gitu. Bahkan ada kita ngelengkapin Pemkot punya logistik karena percuma UKM go digital tapi dari supply chain-nya kurang maksimal. Itu sayang. Terima kasih ya. Iya. Nggak usah bukamu. Jangan ini itu biasa. Wong itu juga rumah sakit pemerintah, bukan rumah sakit apa swasta. Sing bayar ya pemerintah kabeh. Duit pemerintah. Kok enggak buku. Jarang sampai mari celuk ya kan orang diceluk. Saya belum punya uang siapa. Oh lho. Ya nanti kita sampai mari enggak mungkin enggak kok balik mau ditahannya kono ya jawabannya. Tenang aja, ini kok wis biasa ini ya. Ajar ya. Enggak usah tenang biasa apa mau. Enggak mungkin manusia diklemprakno enggak wis tenang aja. Ya. Ya terima. Saya masih berusaha mencarikan uang belum dapat mau apa usaha. Janjian ini loh. Ya iya. Saya masih cari uang belum mendapatkan. Kalau besok disuruh pulang tapi nggak dipulangkan ya. Loh, kalau sudah sembuh ya pulang nggak apa-apa. Ya ngomong. Jadi kan gini loh. Tuh, saya ini masih cari uang nggak punya. Kalau mau dipulangkan, ya pulangkan apa adanya. Tapi kalau nggak dipulangkan ya nggak apa-apa kita di sini aja. Biar enak rawat di sini sampai ini. Loh caranya. Tenang aja rumah sakit pemerintah ini, nggak usah jauh. Loh ya.
Ini rumah sakit pemerintah. Kita bukan ngajari guru enggak, gitu loh. Memang kondisinya seperti mau apa? Dan kita sering anak-anak seperti yang gua harus mulia. Oh loh, wes nggak apa-apa ya. Ya oke. Nanti hubungi Ilham ini ya, nanti apa saya nanti kalau ya nanti telepon nih. Ngomong caranya, rumah sakit pemerintah atau swasta. Ya cukup ya ini ya. Oke. Aduh. Oh, oke, makasih. Sampai lain. Coba nggak sama dulu. Kalau dari saya keluhan penutupan jalan Tambak Udi Baru, Pak. Di mana? Di jalan Tambak Udi Baru. Mana? Tambak Udi Baru. Ditutup jalannya? Iya. Yang nutup? Jalan utama ditutup sama salah satu warga sana yang ngeklaim kalau jalan itu termasuk tanahnya dia. Dulunya saya mulai dari tahun 92 di sana. Itu jalan udah puluhan tahun jadi jalan utama, jadi jalan raya, dilewati line O, dilewati line R. Dan kemarin mulai tahun 2018 atau 17 itu mulai ditembok. Yang sempat viral di TV mulai zamannya Bu Risma waktu itu udah ditembok. Dan ngeklaimnya pemiliknya dia bayar PBB itu, PBB jalan itu. Terus warga yang lainnya nggak protes? Awakmu dok, warga yang lainnya nggak ada yang berani, Pak. Lu kenapa? Karena yang pemiliknya itu kan, mohon maaf ya, dia itu orang Madura, terus dia itu polisi juga, menantunya juga polisi kayak gitu. Terus RT/RW-nya gimana, Lurah? Lurah katanya sih waktu itu 2018 waktu ada liputan live dari TV One itu katanya sempat Bu Risma datang, tapi nggak clear. Dan emang dampaknya sih ya bisa dikatakan luar biasa sih Pak, soal buat apa itu orang-orang di sekitaran jalan situ yang pinggir jalan, jadi jalannya yang harusnya itu jalan utama jadi jalan buntu, jadi kan gitu. Enggak sing warga lainnya kalau itu juga menurut yang bikin pernyataan semuanya loh, cok ijen anak mau dikira penting kamu deh. Kalau itu untuk kepentingan warga secara keseluruhan ya bikin surat protes. Nanti kita akan tidak lanjuti. Tapi awakmu dewe, kok dikira awakmu sing gegeran karo soalnya kan gimana ya Pak? Kebanyakan warga situ sekarang itu mereka itu pendatang. Jadi jarang istilahnya jarang kumpul, jarang guyup, benginya jarang ketemu gitu loh Pak. Loh, lah ya gini loh. Nanti dikira kamu yang musuhan sama orang yang nutup itu sendirian. Tapi kalau warga secara keseluruhan itu beda lagi nanti. Protesnya beda ya, warga semuanya yang ada di situ yang merasa jalannya ditutup itu beda. Sama kamu yang sendirian. Nanti kamu cuma dikira wah itu cuma nggak seneng suwi karo sing orang tadi yang nutup tadi. Kan ya beda namanya. Kalau masalah kayak gitu sih mungkin semua orang juga kepingin apa itu punya walaupun yang sama-sama saya sih, tetangga saya, tapi kan beberapa dari mereka kan mungkin aja nggak tahu cara pengaduannya kayak gitu kan. Ya koordinir dataan, bener lah. Warga di situ nggak setuju dengan adanya ditutup. Mau kan laporan ini mau nggak apa-apa mau ditutup warga liane ngomong, ya betul kan? Waktu 2020 ini kan penutupan udah kurang lebih 5 tahun nih Pak. Waktu 2020 kemarin emang sempat ada protes dari warga. Tapi nggak bukan dalam protes resmi, cuman lingkup RT rapat gitu aja. Karena pemilik apa itu tanah yang ditutup itu dia itu kan bukan termasuk wilayah RT kami gitu. Iya. Sing protes itu sebenarnya kan yang RT wilayahmu. Nggih. Ya wis koordinirnya RT-nya, Bapak. Bener nggak itu semuanya keberatan dengan adanya jalan itu di situ? Jangan kamu sendiri, nanti kamu sendiri tambah repot untuk dikira musuhan kalau si wong itu. Tapi kalau satu RT semuanya bahwa keberatan bahwa jalan itu, Pak, itu beda lagi. Ya. Bisa. Sudah pernah kayak gitu. Sudah pernah kayak gitu dan waktu itu sampai Bu Risma kan datang ke sana. Lah ya saiki benar-benar seperti itu enggak? Bikin berita acara bahwa untuk pindah. Mana loh? Bisa. Bisanya bisa sih Pak. Lah ya.
Kalau itu mau nanti kalau awakmu dhewe sak awakmu kok dikira musuhan dhewe kalau tanggung itu. Tapi kalau secara keseluruhan RT setempat menyatakan bahwa keberatan dengan jalan tutup, ya nanti kita akan tidak lanjuti. Ya. Bisa. Awakmu dhewean. Kalau dia dikira personal, nggak mewakili warga secara keseluruhan, ya. Aja sendirian. Saya RT loh, saya RT keberatan enggak? Saya RT kan keberatan enggak? Kalau keberatan semua. Dulu ya wes, suruh nggak pernyataan, kan nggak surat berita acara ya. Nanti kita tunjuk, baru nanti lurah kita panggil. Gitu loh ya. Ojo dewi ya, ojo personal. Aku juga belum lah personal. Itu kalau tambah musuhan dewi kalau wong sing duwe ngeklaim tanah itu, kalau mau turun itu ya. Ya, koordinasikan di ya. Iya Pak Ji, saya mau mengajukan perihal jalan aja yang di daerah Keputih, Tegal itu Pak Ji yang mau ke perumahan Janda Janji. Nah dia jalan itu kan setiap kali hujan itu banjir. Nah, penyebabnya itu karena saluran airnya. Mungkin loh ya. Nah, saluran airnya itu buntu gitu loh Pak Ji. Nah terus habis itu kan ada jalan yang bolong, terus ditambal juga. Nah setelah hujan itu pun juga tetap bolong lagi, akhirnya banyak tambalan, jalannya nggak rata gitu loh Pak Ji. Itu aja kok. Ini Amin. Sudah pernah ngajukan muskerbang belum? Kalau itu saya kurang tahu Pak Ji. Jalannya mau sapiin loh. Yang itu yang di di setelahnya masjid, yang agak sananya lagi. Iya. Jalannya saya sapiin Yang agak sananya lagi Pak Ji. Itu jalannya Cuma nggak ada saluran itu. Salurannya mampet. Nih salurannya ini. Mampet airnya aja nggak jalan kok. Banyak tanaman liar. Warga nggak tahu kerja bakti paling. Bisa ada salurannya blok apa kan loh. Blok apa cuma warga nggak tahu kerja bakti. Oh iya warga nggak tahu kerja bakti nggak tahu bapaknya. Ono saluran ini kok. Saluran nggak tahu. Kayaknya waktu itu kan di yang rumput-rumput liar itu ya dibersihkan sama ada bego atau apa kayak itu yang kecil itu. Akhirnya sudah dibersihkan terus dibiarkan begitu aja, akhirnya tumbuh lagi mampet. Oh iya, warga butuh melok kerja bakti rek wis kerjakno pemerintah kota perawatan barang kudune ya di warga di sejarah ya balik butuh mana. Wis laporan lurah durung nih. Itu saya juga kurang tahu Pak Ji. Nanti saya bikin apa aja nanti. Laporan ya. Coba lurah belum tidak lanjut juga, lapor lurah dulu ya. Siap Pak Ji. Oke. Kasih Pak Ji. Wajar harus bersihkan ini warga kan kerja bakti. Diumbar aja jadi rumput mana. Oke, kasih Pak Ji. Sampai Mas. Sekarang kelompok siapa itu? Wisata 2. Bukit 2. 3 orang, 2 3. Iya. Jadi di wisata Bukit Mas 2 itu perumahan lahannya sudah habis Pak. Ya. Nah kita itu menuntut penyerahan untuk PSU ke developer. Ya itu aja yang kita mau tuntut karena memang yang wisata 1 ini sudah benar-benar habis Pak. Wisata 2. Wisata 2 sorry, wisata 2. Wisata 2 yang di mana itu? Iyung ya? Iya, sebelahnya Prambanan. Tahu. Iya. PSU-nya belum di sana. Belum, sampai hari ini belum. Jadi makanya itu sampai ngecek mulai dinas cipta ya. Coba nanti di sana ya. Itu apa yang sudah di biasanya pengembangan janji pas semua macam-macam ya. Nah, PSU-nya kalau memang sudah 90% memang harus diserahkan. Kalau diserahkan sudah ke Pemkot, baru nanti warga meminta ke Pemkot untuk pengolahan, untuk pengolahan daripada termasuk pengolahan lingkungan, kebersihan lingkungan dan macam-macamnya. Gitu loh. Nah ini ada beberapa warga yang menunda pembayaran IPL-nya. Ya. Nah dengan ditundanya IPL ini kami warga ini diintimidasi oleh security. Jadi ada beberapa warga yang mau kirim material taman apa segala macam. Nah, seperti saya ini mau renovasi plafon aja
kirim material dihalang-halangi, tidak boleh masuk. Masalahnya? Karena belum menunda bayar PL itu. Mau terus bongkar taman yang di depan itu mau dibongkar terus dibagusin itu tidak boleh. Kita ada video-videonya semuanya. Alasannya ya tadi? Iya, karena IPL. Kita ini sudah bertemu dengan pihak developer untuk mereka supaya transparan IPL-nya. Tapi sampai hari ini belum ada tanggapan. Sama. Sebetulnya kami itu nggak keberatan bayar, Pak. Yang penting transparan lah. Ya, namanya orang kerja kan dapat untung, oke gitu. Katakan karyawan di estatnya dimasukkan gajinya. Dari PL berapa bulannya? Kalau saya hampir 800.000, Pak. Tergantung luas tanah per bulan. Padahal PBB saya nggak sampai 6 juta. Saya bari PL. Tapi sudah pernah ditanyakan ke Cipta Karya untuk PSU-nya itu? Belum. Sempat rapat di DPRD kan, Pak. Nah, terus sama? Ya dipanggil sama komisi A. Komisi A. Terus? Tapi tidak ditanggapi sama sekali. Ada kelanjutannya. Nggak ditanggapi? Iya. Nggak ada kelanjutan. Tidak ada kelanjutan. Nggak hasil rapatnya ya Pak? Jadi sebetulnya waktu itu disepakati bahwa sementara untuk IPL tidak dikenakan terlebih dahulu. Tidak apa? Tidak dibebankan terlebih dahulu. Tapi tetap akhirnya dari pihak pengembang tetap melakukan hal-hal sesuai dengan apa yang mereka telah buat peraturannya. Berita acaranya ada Pak? Sempat ada Pak. Ada. Nah, hasilnya seperti itu. Ya, nah kami ini hanya mau bahwa kehidupan kami ini supaya lebih tenang di lingkungan kami, bahwa pengelolaan itu mau diserahkan kepada siapa, toh akhirnya kan akan membutuhkan biaya ya Pak Ji. Jadi kami meminta bahwa ayo kalau memang mau dikelola bersama-sama, nggih monggo, kita tidak memaksakan kehendak kami. Tapi dari pihak pengembang sepertinya juga mengabaikan. Nah kalau dari wisata 1, kami ini di daerah sana, di penghuni sana kan sudah terbentuk RT RW-nya. Tapi kami masih belum punya Pak yang namanya rumah RW, tempat RT, itu tidak ada sampai hari ini, yang hampir berjalan hampir 12 tahun. Nah dari situlah keluhan-keluhan kami ini kami sampaikan bahwa sebetulnya hampir semua developer mungkin akan melakukan hal yang sama dengan menarik iuran pengelolaan untuk keberlangsungan perawatan dan lain-lain seperti itu. Nah tapi waktu PSU itu diserahkan ke pemerintah kota, maka kan ada beban-beban yang akan turun. Contoh seperti PJU dan lain-lain itu akan menurun. Nah fasilitas-fasilitas yang sebagai prasarana dan utilitas umum seperti kabel, seperti saluran, apapun itu kan akan menjadi kewenangan dari pemerintah kota yang akan diserahkan kepada siapa pengurus di lingkungan wilayah tersebut. Nah ada beberapa rekan juga waktu mau pasang PLN, mau tambah daya, itu ada beban-beban yang berlebih yang harus dikeluarkan. Nah, dengan alasan bahwa seluruh utilitas kabel yang tertanam di dalam areal perumahan itu adalah milik pengembang. Itu memang benar. Nah, tapi kan waktu lokasi atau lahan tersebut sudah dalam kondisi ya di atas 80%, kan harusnya pengembang juga ada kerelaan hati untuk bagaimana mau diserahkan ke pemerintah kota atau membentuk satu kesepakatan antara pemerintah kota, pengembang dan warga agar dikelola bersama-sama menjadi baik. Itu keluhan kami. Nah dari beberapa kasus ini mungkin seluruh lah perumahan tadi teman-teman juga bahwa kasuistik ini hampir mirip. Nah tinggal bagaimana pemerintah kota menjembatani menjadi pengayom masyarakat yang bisa mempertemukan kita antara kita pengembang, pemerintah kota yang mengawasi dengan warga. Karena pada prinsipnya siapapun yang akan mengelola itu pasti akan ada muncul beban biaya yang dikenakan untuk sebagai dasar pengelolaan. Demikian Pak. Ya makanya karena di Cipta Karya itu kan ada set plan-nya. Nah, baik itu yang wisata 1 maupun 2, dia itu sudah mencapai 80% belum untuk
penjualan daripada lahan yang dikelola itu. Kalau sudah 80%, ya mereka mempunyai kewajiban untuk menyerahkan. Nah, kemarin ada informasi terbaru bahwa dari pemerintah Dinas Cipta Karya sudah memberikan teguran pertama maupun kedua, dan dari pihak pengembang sudah melakukan sebagai konsekuensi akibat belum memberikan PSU-nya dengan denda dan berapa Pak? 50 juta. Nah, itu dipenuhi. Nah, kami juga tidak mengerti hal itu. Jadi ada konsekuensi sebelum menyerahkan. Nah, konsekuensi itu dipenuhi. Nah, apakah dengan begitu terus semuanya bisa berjalan untuk dilanjut? Selama itu sudah terjual 80%, ya nggak boleh ada alasan seperti itu. Kecuali tapi kenyataannya gitu Pak. Coba kan belum tahu otentiknya, sampai sudah punya bukti nggak itu terjual 80%. Kalau wisata Budi Mas 2 sudah habis Pak. Loh ya, otentiknya itu loh, sampai harus punya set plan, ini luasnya sekian, harus punya gitu, ojo semua habis enggak. Tapi kami nggak butuh bukti otentiknya, belum punya. Nah, kalau udah punya seperti itu baru lo Pemkot mau nggak mau harus, nanti kita desak. Ojo wes terus dalam misalnya, ini lo sih payu mek 50% berarti apa? Kan beda data. Kalau dari lahan, kami memang belum cek, kami akan cek. Tapi dari kasat mata lahan itu sudah tidak ada yang hijau, jadi semua sudah terbangun oleh bangunan building. Nah itu dari situ kami menyimpulkan secara kasat mata kami yang kami survei ya, dengan teman-teman ini berjalan. Jadi asumsi kami adalah itu sudah tidak ada lahan yang produktif seperti itu. Coba dicek dia loh, di Cipta Karya. Cipta Karya punya daftar set plan-nya punya. Baik, nanti kita ya cek Cipta Karya, tolong cek masalah untuk yang di wisata 2 ya, wisata Mas 2. Ojo ngomong cuma kasat mata, kalau mesti berdalih. Iki lo sih makel lah, kuwi macam lo ya, repot gak ketemu. Tapi lah sama-sama ada data enak ya men. Oh iki sing biru wis terbangun sak mene, sing hijau cuma kari gitu, kan enak jelas. Ya, dia nggak bisa mengelak karena sudah ada set plan-nya itu tadi yang terjual sekian yang sekian. Iya. Nah, nanti hari Jumat itu kan ada pertemuan di Pemkot setiap hari Jumat jam 1 ya. Sama tekan itu Dinas Cipta Karya di sana. Ya, minta ini gimana namanya? Karena ini bukan 1-2, termasuk tadi yang punya Darmul juga seperti. Dia ngomong waktu pertemuan dia bantah. Warga ngomong 90%, dia ngomong itu sih payu sudah persen. Loh ya kan beda terus apa? Aku dilaporin loh, ini nggak aku jadi data. Nah, sekarang adu data sekarang itu kan begitu. Secara visualisasi luas lahan yang ada di apa itu wisata 2 itu ya shootingan thread mana sisi kosong itu. Nah, nanti kan tinggal cross check dong oleh set plan-nya itu. Oh ini ternyata yang kosong itu. Shooting aja bawa ke jalan. Oh ini begini ini sekian. Gitu loh. Ya. Ya sebagai data existing fisik. Tapi administrasinya kan nggak punya, set plan-nya kan nggak punya. Tapi fisik kan punya. Jadi data Pemkot mesti punya administrasinya. Pada saat itu kan mesti izinnya kan melalui Cipta Karya. Gitu loh. Oh ini yang blok ini sekian luasnya. Shooting ya. Nanti pada saat Jumat disampaikan ini loh. Data fisiknya seperti ini. Cipta Karya pasti kasih data Pak ya? Oh iyalah. Melanggar ya. Oh dia buka pengaduan setiap Jumat tuh. Lah gak ngasih data ya lah apa yang buka pengaduan. Gitu loh. Ya. Cipta Karya. Karena langkah warga itu kalau misalnya menunda bayar IPL terus tidak boleh renovasi solusinya gimana Pak? Lah nunda bayar IPL ini kan tergantung perjanjiannya sampean karo pengembang. Nggak tahu dulu anunya apa, klausulnya seperti apa. Kalau menunda dengan denda kayak apa, kalau nggak bayar harus ada perjanjiannya. Ya. Nah itu coba perjanjiannya. Ya perjanjiannya seperti apa? Kalau memang nggak ada denda, nggak ada macam-macam, ya nggak ada masalah. Tapi lah klausulnya berbunyi gini, ya nggak bisa berbunyi Pak. Kalau saya pribadi di surat perjanjian itu
tidak ada kata-kata tidak boleh renovasi. Ya, sama Pak. Denda bareng enggak. Oh, kalau denda ada. Ya itu. Cuma sedikit senjata mereka kan seperti itu. Cuman masalahnya dengan berkembangnya waktu dia tambah-tambahin terus Pak ininya aturannya ditambah-tambahin sendiri gitu Pak. Lo enggak sejak awal perjanjian awalnya seperti apa? Nah, itu kan kesepakatan kedua belah pihak. Iya. Nah, sekarang tambahan berikutnya apa nggak dilibat gitu? Nggak dilibatkan Pak. Untuk nggak sampai mana ada cerita kali ya? Kita itu nggak pernah dilibatkan. Awalnya cuma ini kok, loh. Ada pemberitahuan dia. Kenaikan IPL juga mereka bukan sepihak Pak. Alasannya UMR apa segala. Tapi biasanya kan ada pemberitahuan kalau mulai bulan depan naik sekian. Ya, maksudnya pemberitahuan. Ya. Kalau memang pemberitahuan pada saat itu warga secara keseluruhan nggak setuju, ya nggak setuju kan beres. Ada buktinya secara administrasi. Seluruh warga pulau ya ini nggak setuju, ada pemilihan seperti ini ya, bikin sendiri gitu. Harusnya begitu, jadi dia kira setuju kan ya? Enggak, saya ikut nunda bayar nggak Pak? Saya nggak ada penyiasat, nggak takut sih. Apa? Ini mengembang yang menangkap kecil, tapi harus kritis warga ya. Setiap ada pemberitahuan, di sana sudah terbentuk RT belum? Sudah Pak. Tadi kan sudah terbentuk, tinggal ngumpul doang lah, benar ngumpul lagi warga setuju. Semua tanda biasa sebenarnya. Ini sebagai bukti kita setuju. Tapi kalau diem aja dikira setuju, nggak bisa belum apa kan? Dikasih pemberitahuan, nggak ada sanggahan kan? Jadi kita setuju sudah selesai soalnya. Tapi kalau ada sanggahan enggak, seluruh warga semuanya, dia nggak bisa berubah juga. Iya. Masalah ada juga warga yang nggak mau repot, nggak mau bentrok lah, ini nggak mau cawe-cawe. Yes. Warga harus kompak, sudah terbentuk RT ini harus bisa menyatukan warga secara keseluruhan. Gitu. Kalau cuma yang nggak setuju nggak sampai 30%, ya dianggap ini setuju semua. Pengalaman nggak salah. Apalagi harus ada RT RW ini. Iya. Oke. Ada lagi? Pak, mohon izin Pak, ini mungkin yang sudah apa sekalian ini yang dari apartemen semua Pak, yang di belakang. Jadi gantian. Jadi nanti permasalahan apartemen khusus apartemen gitu Pak. Ya. Saya dulu Pak. Silakan Pak Titus. Ada sedikit beda-beda Pak, tapi intinya sama, apalagi di Grup Puncak. Ya. Oke. Saya yang pertama adalah kita sudah lunas seperti yang di Puncak Bukit Golok sudah lunas 8 tahun, ada yang Puncak Permai kan ada yang 11 tahun, tetapi tidak bisa AJB dan tidak bisa mendapatkan SHM SRS. Itu pokok utamanya. Ternyata setelah saya bersurat kepada pemerintah daerah, Pemkot, baik itu ke Cipta Karya maupun kepada BPKPD dulunya yang sekarang Bapenda untuk menanyakan kenapa ya ini ternyata izin terutama izin yang pertama SLF belum diurus sama grupnya Puncak. Saya punya buktinya Pak dari jawaban daripada Cipta Karya dan Tata Ruang. Terus kedua, permasalahan ini yang pelik sekali dan ini yang mungkin sensitif bagi kita semua adalah PBB Pak. Seperti di Puncak Bukit Golok belum ada pertelahan, SLF aja belum, pertelahan belum, akta pemisahan belum. Tetapi BPKPD telah menetapkan, yaitu telah memecah NOP Pak. Nomor objek pajaknya sudah dipecah. Nah, saya bersurat kepada BPKPD saat itu, Rahmat Basari. Nah, dia jawab, saya tanyakan pemecahan ini dasarnya apa. Nah, sebelum saya bersurat, saya tanya kepada kabitnya waktu itu adalah Anang Kurniawan. Di sana dijawab pertelahan. Nah, SLF aja
Kalau belum ada, apalagi pertelaan, kenapa Anda bisa memecat? Dasarnya apa? Saya bilang itu nggak sesuai dengan Undang-Undang Rumah Susun dan Kementerian Permen PUPR. Itu yang pertama. Kedua, Pak, ini yang lebih fatal. Ternyata, ya ini akibatnya yang nggak sesuai dengan pertelahan. Akibatnya, tiap tahun itu bisa naik turun, Pak. Luas bangunan dan luas bumi bersama itu bisa naik turun. Tahun ini misalkan 12, tahun berikutnya bisa langsung 3 luasnya. Kita bersurat lagi, dijawab sama BPKPD saat itu, karena permohonan daripada pengembang. Ini yang lebih fatal, Pak. Saya mengatakan kepada BPKPD, maaf Pak, bagian Bapak ini adalah yang menentukan, menetapkan, mengutip pajak yang tidak ada dasar hukumnya. Nah, ini saya sudah bersurat juga ke inspektorat, ke wali kota sudah, sampai detik ini belum dijawab. Ketiga, di dalam tagihan itu SPPT PBB, BPKPD atau sekarang Bapenda telah menaruh keterangan palsu dugaan kami. Kenapa? Wajib pajaknya ditulis pengembang. Alamatnya alamat pengembang Majen Sungono 127. RT-nya Pak 0. RW-nya 0. Terus kemudian di kolom daripada pemecahan NOP tersebut kita ditulis RT 4 kalau di puncak Bukit Golok, RW 1. Pembentukan RT aja belum. Saya barusan 2 minggu, hampir 10 hari yang lalu sudah lapor ke Lurah Prada Kali Kendal Pak Hajat. Nah, saya sudah tanyakan dan bukti-bukti sudah saya serahkan ke dia. Dan saya sudah bukti-bukti ini sudah banyak Pak, sudah saya serahkan kepada BPKPD. Terus kemudian juga saya menanyakan ke Cipta Karya. Mereka semua adalah jawaban yang formatif. Ya sesuai, nggak sesuai dengan jawaban saya, pertanyaan saya yang mengenai yang di mana kelemahannya daripada BPKPD atau Bapenda yang sekarang ini. Dia lempar sekarang karena permohonan pengembang. Mana bisa Pak, pemerintah yang menentukan pajak, yang menetapkan dan mengutip bisa disetel oleh pengembang. Saya punya bukti semua Pak. Ini yang sangat-sangat sensitif Pak, apalagi memungut. Dalam hal ini saya mohon pemerintah hadir, karena sesuai dengan Undang-Undang 2011 Pasal 79 dan Pasal 85 Permen PUPR 14/2021, di mana pemerintah daerah sebagai pembina, pengawasan, pengendalian pelaksanaan perundang-undangan kebijakan. Dalam hal ini Pak, pintu masuknya saya, tolong, itu seharusnya menurut perundang-undangan, kalau belum ada pertelahan, beban PBB itu adalah dilimpahkan, seharusnya adalah pengembang. Apalagi asli coba Pak, ini masalah direkam, kalau misalnya viral tadi kan ya. Oh ya, saling bertanggung jawab gitu loh. Oke, nggak apa-apa Pak. Ya, ini enak dong. Ya. Apa mau masuk kabel, lepas kabel masuk ya Pak. Sudah di antigen kok tadi. Kan enak ya. Ya, oke. Saya teruskan Pak. Jadi permasalahannya di sini, saya mengharapkan pemerintah hadir. Seperti saya barusan sharing dengan Pak Baktiono di DPRD, dia juga menegaskan pemerintah kota ini harus hadir. Karena masalah apartemen ini pelik sekali, baik itu dalam pembentukan P3RS, apa semualah perizinannya, boleh dikatakan, apalagi grup puncak, 0. SLF-nya aja belum,
Pertanyaan saya, Pak, bangunan seperti gitu, Pak, kalau misalkan terjadi kerobohan dan mengangkat korban, siapa yang bertanggung jawab? Ini masalah kami sebagai konsumen, kami menuntut berdasarkan undang-undang konsumen. Ya, kalau SRF kan baru, itu puncak. Loh, puncak Bukit Golep serah terimanya 2014. Awal berdirinya kan itu harusnya. Kalau dulu kan belum ada SRF. Ya, sertifikat layak huni. Nah, tapi tidak dilakukan juga. Dan saya pun, Pak, punya bukti bahwa seharusnya puncak Bukit Golep itu sudah harus disegel saat itu. Dan kepala dinas lingkungan hidup Pak Eko saat itu sudah meminta pada Bantip Satpol PP, saya punya semua, Pak, buktinya, untuk karena dia tidak memenuhi persyaratan untuk pengajuan SLF-nya. Saya perinciannya daripada tidak dipenuhinya, saya punya perinciannya, Pak. Nah, dalam hal ini saya mohon satu masalah keuangan PBB tersebut. Apalagi saya sudah konsultasi sama kejaksaan, saya terus terang aja ngomong apa adanya. Dan dia sudah menemukan ada unsur pidananya dalam hal PBB tersebut. Ini yang saya akan, kalau pemerintah tidak hadir, saya akan melakukan ini. Oleh sebab itu saya mohon pemerintah daerah harus hadir di dalam permasalahan yang pelik ini, terutama grup Puncak. Saya pernah bersurat, saya punya buktinya juga, Pak, ke pengembang. Saya bersurat tanggal 20 Juni, pokoknya Juni 2021. Saya secara lisan, saya pertama kali ketemu, saya minta si Neti untuk hadir. Pada saat itu Neti, saya juga kenal Neti sebelumnya. Nah, Neti ternyata, Pak, saya didatangkan polisi, Pak, 3. Katanya saya dilaporkan membuat keributan. Saya ada buktinya. Tanggal 7 Juli, saya datang lagi bersurat. Diberi tanda terima, saya duduk, pas kebetulan saya habis fotokopi, saya minta tempatnya sebentar untuk menata, mau saya kirim ke tembusannya ke Menkumham kemana. Ketemu Neti, saya sapa, Pak, saya sapa 2 kali itu, saya sapa. Tanggal 7 saya sapa, Neti naik. 15 menit kemudian 6 polisi datang. 1 Kapolsek, Wakapolsek, Intel, Reskrim, Sabara. Dia mengatakan, saya tanyain Wakapolseknya, pas kebetulan saya kenal Pak Agus. Pak Agus, apa aku kok sampai teko KB apa? Ya, Bapak katanya membuat keributan. Hah? Pak, maaf, itu ada saksi. Tamu itu masih berduduk di sana. Bapak tanya, interogasi dia. Saya tadi ini duduk diem. Dengan arogannya begitu si Netinya. Saya punya, Pak, fotonya. Saya ajak foto ini mereka polisinya. Oleh sebab itu pemerintah saya mohon hadir untuk menekan masalah ini. Lah, barusan hari Kamis yang lalu saya ketemu Pak Reinhard, Pak Kabitnya daripada Cipta Karya atau Tata Ruang, ya kan. Dia bilang, "Siap, barusan saya kirim surat peringatan." Ya seperti yang tadi yang saya takut, ya seperti itu. Nanti dia peringatan administrasi, denda 50 juta, ya pasti itu pasti dibayar. Tapi persoalannya, tolong tidak lanjutin dong. Apalagi ini mengenai hajat orang banyak yang merugikan hak kita. Apalagi kita sudah mendapat, sudah lunas. Saya seperti tempat saya lunas 8 tahun, Pak. Tidak bisa AJB dan
Gimana ini? Hak saya gimana? Ini kan sudah merugikan, banyak orang. Saya mohon keseriusannya dalam hal ini, Pak. Kalau tidak, saya akan melangkah kepada, terutama kepada Bapendanya. Kita memang nggak bisa memidanakan satu badan, Pak. Tapi oknum yang tanda tangan itulah yang saya akan kejar pidananya, yang memberikan kebijakan itu. Dan tolong Undang-Undang 30 tahun 2014 pasal 71 ayat 1 dan pasal 71 72, di sana surat keputusan dan atau kebijakan bisa dibatalkan. Satu, poin pertama adalah karena salah prosedur. Kedua, salah substansi. Oleh siapa? Oleh kepada pemerintah. Atasan juga bisa untuk membatalkan. Saya mohon masalah PBB pajak bumi bangunan di Puncak Bukit Golok maupun mungkin di lainnya yang belum ada pertelahan, mohon itu dihapuskan dan dibebankan kepada pengembang sesuai dengan undang-undang, Pak. Itulah yang saya harap, karena ini unsur uang, Pak. Saya pernah hitung, Pak, berapa miliar itu, Pak. Kalau boleh menambahkan, jadi permasalahan ini hampir ada di semua apartemen yang ada di Surabaya ini. Jadi kita mohon pemerintah kota bisa hadir dan bisa memberikan ketegasan hukum, ibaratnya bagi para pengelola atau pengembang, sanksi seperti apa yang akan mereka terima. Sementara selama ini tidak pernah ada sanksi, sehingga mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah absah, seperti itu. Saya tambahkan satu poin lagi, Pak. Masalah tagihan listrik, air, dan IPL. Di plus PPN, Pak. Ini sudah melanggar, Pak. Ini, Pak. Saya laporkan akannya. UPTN. Ya, karena apa? Saya sudah tanya kepada mantan direkturnya air yang tempoh hari jadi calonnya Wawali, Pak. Ya, saya kenal baik juga. Dia mengatakan tidak ada yang namanya lawannya Bapak loh. Pak Maret siapa? Bukan Mujiaman. Loh iya, direktur PDAM kan, saya tanya masalah PDAM. Pak, PDAM itu apakah dikenakan PPN? Oh enggak, Pak. Ada BA-nya saya, masih ada. Terus kemudian listrik, kita sudah tanya, ya kan? Nah, listrik itu bisa kena PPN kalau dayanya 3.500 ke atas. Lah kita di apartemen rata-rata paling gede 2.200, Pak. Tapi dikenakan PPN. Apalagi IPL pun dikenakan PPN. Saya barusan hitung, Pak, kemarin. Itu dia bisa mengantongi 3 miliar lebih 1 tahun. Itu satu apartemen. Itu untuk PPN-nya. Oke, Pak. Pak Sabar, Pak Titu Sulaiman, Pak. Apalagi salam. Pak Sabar sudah disampaikan, no? Bukan, Pak, lain. Dari CBD, Pak. Ada 2, Tower A, Tower B, sama Tower C. Nah, kami dari Tower C, Pak. Jadi kami sudah mengangsur, sudah lunas sejak bulan Mei 2021, tapi sampai sekarang gedungnya masih belum terselesaikan, bahkan tidak ada kelanjutan pembangunan sejak tahun 2020. Jadi puncak apartemen juga. Jadi kami menganggap ini sebuah penipuan karena ban prestasi karena tidak bisa melanjutkan pembangunan gedung, sementara uang sudah dinikmati 100% dari sudah dari belum pernah dikasih kunci. PPJB belum pernah. Gedungnya belum jadi, Pak. Gedungnya mangkrak. Berarti kan kuncinya belum, Pak. Jadi prinsip kalau dari yang B sama C seperti itu, problematikanya kami sebagai konsumen merasa dirugikan dan merasa ini sebuah wan prestasi yang harus dipertanggungjawabkan, sama kami mohon bantuan Bapak untuk bisa memfasilitasi ini. Kalau tuntutan kami karena gedung tidak jadi, ya uang dikembalikan
karena secara hukum perjanjian itu bisa dinyatakan tidak sah, kira-kira seperti itu Pak. Saya dari Tower A Pak, jadi sama Puncak CBD, tapi saya Tower A. Tower A sudah selesai, kita sudah huni di situ, cuman nggak ada SLF. Saya sudah bersurat ke Pemkot, dijawab tidak ada SLF. Kan sama pertanyaannya itu Pak. Iya, saya juga sudah bersurat ke wali kota, jawabannya standar Pak. Hanya memberikan teguran secara administratif. Enggak, itu sih jawab siapa? Cipta Karya atau apa? Wali kota. Ada Pak. Masa ada Wali Kota? Ada, iya, ada suratnya Pak. Mana suratnya? Iya, nanti saya kasih. Saya ada itu. Waktu si Cipta Karya Wali. Bukan. Barusan. Karena kasusnya gini Pak, kita Tower A itu per Januari tahu-tahu pengelola ini menaikkan IPL secara sepihak. Nah kita nih mau nanyakan ini naik apa, kenapa? Padahal fasilitas belum banyak dipenuhi, tidak ada ini, tidak ada kelebihannya apa-apa. Tahu-tahu naik, kita nih pengen ngomong kenaikannya itu udah apa? Nggak ditemuin Pak. Berlanjut sampai 9 Februari itu listrik kita disegel sama mereka. Dimatikan. Padahal listrik air itu kita bayar. Sampai sekarang posisi segel pun kita bayar. Sampai sekarang loh Pak mati Pak, listrik air ini Pak. 5 bulan sudah. 5 bulan ini Pak Emil sampai tidur di lobi ini Pak. Saya korban. Gitu loh. Dan itu saya ada jawabannya Pak dari wali kota itu kalau standar Pak, jawabannya hanya memberikan sanksi administrasi masalah SLF. Padahal saya keluhkan juga yang masalah ini kita dimatikan, minta tolong bantuan dari pemerintah untuk hadir bisa memediasi, tidak bisa. Bahkan dari Muspika pun Pak, kita sudah jalan ke situ, ada dari camat lurah, dari Kapolsek ada semua hadir, pengembang sama pengelola nggak hadir Pak, mereka Pak. Dan mereka menaikkan tarif listrik dan tarif air Pak tanpa seizin Jadi pihak yang berwenang. Kita juga sudah dapat surat dari ESDM sumber daya mineral itu per tanggal Maret ya, per Maret. Ternyata pengembang sama pengelolaan tidak punya izin Pak, izin UPTL itu izin usaha penyediaan tenaga listrik. Bahkan itu tarifnya dia naikkan dari yang asli sekitar 1.400, ini listrik ditarik 1.995 plus PPN. Air 10.000 per meter kubik plus PPN. PPN itu salah. Ya, yang tadi itu kan. Oke. Jadi gini ya, nanti ini kan transparan semua ya. Iya. Jadi kita rekam semua. Saya Pak. Nanti sebentar. Ini nanti kita viralkan ya, biar tahu semua. Iya. Kita viralkan ya. Kita selalu seperti itu. Saya lebih senang Pak. Jadi kita kalau ngomong di DPR, jawabannya mesti normatif seperti itu. Iya. Makanya sekarang dengan teknologi apa itu media sosial, ya kita viralkan. Oke. Kita saling bertanggung jawab pada diri kita masing-masing. Saya juga akan bertanggung jawab pada diri saya dengan bapak-bapak juga apa yang diomongkan sesuai dengan kenyataannya. Ada bukti. Bahkan Pak, saya sudah pernah ketemu dengan DPRD Kota, Pak Adi, Ketua di rumah dinas, sama Pak Emil juga. Kita sudah keluhkan ini, Pak, minta tolong Pak dibantu, kita di warga. Jawabannya simpel Pak, nggak bisa Pak, ini pemerintah nggak bisa hadir karena Anda sudah tanda tangan perjanjian. Saya bilang loh, kita ini pembeli tidak pernah punya etikat buruk Pak. Kita beli untuk punya apartemen, tapi di situ disisipi pasal-pasal yang kita nggak tahu, ternyata menjebak semua, gitu loh Pak. Jadi kita keluhkan yang di Pak Adi masalah listrik sama air kita dimatikan. Akhirnya dijanjiin ya nanti akan ada hearing. Coba sampai sekarang juga nggak dipanggil Pak. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit Pak untuk CBD yang saya tahu pada waktu serah terima unit di Tower A yang sudah jadi itu diselipkan surat kuasa kepada pengembang untuk membentuk RT RW dan yang kedua surat kuasa untuk membentuk P3 SRS di mana itu sangat bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Tapi kembali lagi pembeli atau penghuni ini kan tidak tahu Pak. Jadi klausul bagus sudah disiapkan tanda tangan, diberikan salinannya pun tidak. Hanya sempat beberapa orang yang sempat memfoto sebelum ditandatangani. Jadi mereka merasa leluasa untuk bergerak seperti itu karena merasa secara perdata dia sah untuk melakukan itu walaupun melanggar undang-undang yang ada di atasnya.
hal tersebut kan bisa dibilang sebuah indikasi bahwa dia memang ada niat tidak baik gitu Pak. Ya, jadi ada niat sudah diskenariokan supaya kami ini di pihak yang lemah gitu. Saya. Ya, tapi di pihak yang lemah. Itu harapan kami jadi mungkin secara general. Bapak sama juga dari puncak kota Jakarta. Hampir sama. Persoalannya hampir sama. Kalau hampir sama nggak usah. Di grup puncak hampir semuanya seperti ini. Dan sama. Di tempat saya, kalau misalkan kita bayar listrik air terlambat, kita disegel. Sama. Untuk buka segel itu sekitar 400 sampai 450. 450. Itu disegel. Bayar segel aja 450.000. Untuk warga, kok sampai segitu gitu? Jadi untuk segel itu Pak, mereka pakai intimidasi Pak ke warga supaya warga ini mau ngikuti aturannya mereka. Kalau nggak mau ya sudah, apapun itu mati itu dia. Padahal kita listrik, air bayar, tetap dimatikan Pak mereka. Seperti itu. Untuk PBB kita setiap tahun bayar sendiri Pak. Padahal atas nama puncak, bukan atas nama pribadi. Nah, ini yang kita sesalkan di situ Pak. Semua seperti itu. Kalau saya dari Puncak Mer Pak. Ya. Puncak Mer di sini saya sekeluarga ada 3 ya, terus terang ya. Yang dekat Stikom itu? Iya betul. Betul Pak. Nah itu cuma separuh aja jadi Pak, seperti Puncak CBD aja. Tower B. Separuh jadi Pak, ya termasuk ya kelihatan bangunan aja Pak. Ya, fisiknya aja yang kelihatan Pak. Punya saya sudah lunas sejak 2019 Pak, bulan 7. Semua lunas dan sampai sekarang tidak ada kabarnya. Saya ke sana dia mau tunggu serah terima, tunggu topping off katanya. Sudah 2 tahun lebih. Ya 3 tahun. Sekarang bulan 7. Proses melunasi sendiri juga butuh waktu 7 tahun Pak. Nah kalau kita terlambat kita dikenakan denda Pak. Nah kalau kita sekarang dendanya gimana? Kesananya Pak. Ya saya minta tolonglah dari Pemkot untuk memediasi atau ya jangan memediasi aja. Maksudnya ada tindakan gimana untuk kita konsumen. Nah kan enggak, ya betul lah. Ya untuk supaya gimana ya konsumen ini kan ya ada yang nyicil, namanya nyicil yang untuk memang orang untuk kerja ya, untuk bukan untuk investasi. Kalau kita investasi lain Pak, untuk ditinggali Pak, gitu loh. Susah kan kita. Ya, Pak saya dari Gunawan Satidar Pak. Saya permasalahan di mana? Apa? Di Gunawan Satidar. Ya, oh tidak sini. Ya, Satidar. Oh iya. Nah, permasalahan saya sama developer apartemen Gunawan Satidar ini 2 Pak, IPL sama P3 SRS. IPL sama semua. IPL ini kalau saya tiap tahun naik Pak. Ketika saya tanya, loh kenapa dinaikkan? Dia bilang rugi. Terus ketika saya tanya, mana bukti kerugiannya? Laporan keuangan nggak ada Pak, transparansi laporan keuangan nggak dikasih. Saya sudah ketemu owner kemarin mengenai IPL. Nah, pihak owner menyatakan siap membuka laporan keuangan untuk warga. Tapi sampai ini saya sudah request 4 kali belum dibuka Pak, untuk ngecek laporan keuangan. Dan saya minta dari pihak Pemkot untuk membantu Pak supaya kita bisa melihat laporan keuangan. Kedua mengenai P3 SRS, saya juga sudah tanyakan ke developer Pak ya. Developer mengatakan untuk P3 SRS belum bisa dibentuk karena SKF belum ada dan belum ada perwali. Padahal secara undang-undang kan mestinya ada Pak ya, di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 PRTM 2018 Tahun 2018 tentang perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun. Nah, saya juga sudah bersurat ke PUPR Pak. Kemarin dari Jakarta datang ya, di sini ada teman-teman Puncak juga nemui dan pihak PUPR sudah bersurat ke manajemen. Tapi nggak ada tanggapan Pak. Sampai sekarang nggak ada tanggapan, nggak dibalas, nggak ditemui. Nah terus maksudnya dari pihak PUPR ini kan sebagai kementerian Pak ya, bersurat tapi tidak ada tanggapan, kok kesannya kayak
apa ya Pak? Dari developer ini kok menyepelekan itu Pak ya? Apa mereka merasa di atas undang-undang atau gimana? Mungkin karena otonomi. Ya. Satu lagi Pak, ini kita juga sudah bersurat ke Pak Eri juga Pak, bulan Februari Pak. Kita ada tanda terimanya juga Pak. Terus saya bersurat aja mulai 20 Desember 2021 sampai ya, 3 kali. Tidak ada tanggapan Pak. Tidak ada jawaban Pak. Tidak ada tanggapan sampai sekarang Pak. Pak, untuk P3 Seres Perwali ini kenapa Pak di Surabaya ini belum ada Pak ya? Raperdanya sudah. Jadi Pak, sorry saya tambahin. Yang lalu saya juga pernah hadir sama Pak Titus, waktu itu diundang sama Pak Josia untuk raperda Pak. Oh iya. Dan itu sudah dirumuskan dan sudah final. Anehnya sampai sekarang kenapa nggak bisa luncur ya Pak? Nggak bisa apa mandek istilahnya Pak. Dan lagi terus di tempat saya itu karena dari awal beli kita tidak pernah dikasih tunjuk Pak untuk surat tanahnya atau apanya itu nggak tahu Pak. Jadi kita saya tanya ke kelurahan juga nggak mau buka, dia bilang nggak tahu. Loh ini terus gimana gitu. Akhirnya secara resmi kita bersurat sama mereka dilempar ke PPID sudah kita kasih surat sampai sekarang belum dijawab. Sama ada jawaban. Jadi ada masalah tanah lain ada di sini. Nah, ini kan kita jadi tambah tanda tanya. Tanahnya itu ada juga apa masih ini? dalam status yang nggak jelas Pak. Disinyalir ada sengketa semacam itu. Jadi kenapa tidak bisa ada follow up dan tidak sampai ke akte jual beli? Mestinya kan kita pembeli kalau sudah menepati ya diberikan akte jual beli karena kita memiliki hak sebagian dari aset itu kan Pak. Tapi hampir semua apartemen saya kira nggak ada AJB ya Pak. Yang grup puncak, terutama grup puncak seluruhnya itu tidak ada AJB. Apartemen kan Ada punyanya grupnya Pakuan ada. Pakuan juga ya. Sudah. Pakuan yang di daerah banyak titel. apa yang di Banyak. Gunawangsa katanya sudah. Gunawangsa bukan punya Pakuan. Enggak. Pakuan ada sebagian juga. Pakuan di sana, di mana tuh? Rata-rata 5 tahun yang terakhir ini selain Butter Place itu ada yang sudah 5 tahun sudah di AJB bisa. Ini kalau puncak grup ini sudah 12 tahun nggak ada. Istimewa Pak. Kenapa pemerintah kota nggak bisa memperlakukan? Ya, satu aja Pak. Mungkin terakhir juga saya mewakili dari beberapa rekan-rekan di sini yang kita tangkap juga kita mengacu pada kota lain yang juga memiliki permasalahan yang sama, mungkin di DKI Jakarta. Jadi pemerintahan di sana itu membagi klasifikasi apartemen, Pak. Jadi tipe A, tipe B, tipe C, dan IPL ini ada tuslahnya. Gitu. Tipe A ini maksimal berapa, tipe B ini maksimal berapa, tipe C maksimal berapa. Jadi permasalahan ini kan kompleks. Dan sementara kalau di Surabaya sendiri, kalau yang saya pahami, tidak ada klasifikasi ini. Bahkan pihak pengelola bisa mengambil IPL itu terserah mau dicaskan berapa, apakah beban itu buat klasifikasi masyarakat yang notabene mungkin di apartemen yang ya mungkin sederhana, tapi karena dianggap apartemen akhirnya dicas dengan tinggi, akhirnya ya para penghuninya juga kesulitan untuk bisa membayarnya. Harapan kami adalah ada regulasi yang mengatur tentang IPL ini di kota Surabaya, khususnya untuk rumah susun dan apartemen seperti itu Pak. Mungkin yang lain bisa nambahkan. Cukup ya? P3 SRS Pak. Kita harus terima kasih Bapak semuanya. Jadi dan ini persoalan ini kan sudah lama. Memang pengembangnya kan memang rotok nakal. Jadi gini, jalan keluarnya setiap hari Sabtu itu kan ada pertemuan dari kota. Iya. Jam 10. Dan di situ ada update terkait semuanya. Ya toh? Sampaikan apa yang diinstruksikan oleh kota, pelayanan itu semuanya sampaikan mereka itu. SKPD, OPD harus bisa menangani dengan tegas. Dalam hal ini, ya toh, saya minta mohon Pak Irfan sebagai para cipta karya benar-benar menangani secara serius tentang masalah begini, termasuk penyerahan PSU, termasuk IPL,
termasuk kenaikan-kenaikan yang tidak tertera di dalam peraturan yang ada, ini harus bertindak tegas karena OPD terkait yang bersentuhan langsung yang telah memberikan izin, baik itu izin IMB, SRF atau izin-izin yang lainnya, itu tertera di Cipta Karya. Jangan warga saya ini dipimpong, jangan warga saya dikembang-kambingkan. Setuju, Pak. Inilah hidup saksi. kalau saya jelas akan membela rakyat saya. Makasih banyak, Pak. Ini yang tentunya hari Sabtu supaya hadir di pelataran pemerintah kota. Di situ ada OPD semuanya. Jam berapa? Jam 8. Jam 8. Ya. Langsung sampaikan ke sana semuanya, hadir sana semuanya. Kemarin sih saya sudah Pak, hari Jumat. Hari Jumat Pak, saya ke sana Pak. Itu kita sudah ke kelurahan. Kelurahan. Sudah untuk keluar, tapi lurahnya nggak ada Pak. Betul. Pak Lurah sama atasi lah masalah ini. Lurahnya rapat katanya. Justice seperti biasa atasi. Iya. Paling nanti saya sampaikan, nanti saya gak atasi. Saya jamin Lurah sama tidak akan atasi. Memang sih kita lihatnya si wali kota dia. Kepala yang terkait, gitu, yang diberi kewenangan, yang telah mengeluarkan izin, mereka yang akan bertanggung jawab. Ya, untuk pengembang yang tadi Pak, untuk pengembang yang belum terselesaikan ini gimana Pak? Izin-izinnya yang mengeluarkan tetap di terkait. Oh ya. Izinnya terkait. Ya, mestinya kan ada jangka waktunya ya Pak. Harus diselesaikan berapa tahun atau berapa tahun gitu. Bisa nyabut izin-izinnya bisa. Dia mengeluarkan bantir untuk punya aja bisa. Soalnya Wika sendiri nuntut ke mana? Ke PT Bumi Puncak ini juga kalah. Nah, iya. Sekarang dipuji. Nanya. Mereka ada nyali, ada beranian enggak? Kalau dari OPD terkait bisa di Cipta Karya mengeluarkan bantir yang telah disampaikan ke Satpol PP, ya harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, tapi soalnya jelas ya mereka harus berani. Tapi punya yang di Puncak Bukit Golep Pak, tahun 2019 saya punya buktinya. Satpol PP ini tidak bergerak. Nah, itu deh. Waktu itu Pak Irfan. Sekarang ini kan waktu itu kan belum ada media sosial, Pak. Nah, sosmednya belum, Pak. Maksudnya 2019 lupa. Ya, belum seperti ini, Pak. Belum sempurna. Sekarang kan mau diviral. Saya sudah datang ke Pak Edi, Pak. Beberapa kali anak buahnya, Pak itu saya fotokopi nanti saya kabarin sampai detik ini loh Pak. Bukan Pak. Pak Edinya pun saya sudah kontak. Saya kan ada nomor teleponnya Pak. Enggak, sekarang punya saya diblokir. Hah? Sudah ganti nanti Bapak dinasnya nggak jelas. Apanya? Nanti Bapak dinasnya nggak jelas. Justru itu Pak, nggak mau jawab juga. Ini Pak, saya terus terang aja. Ini saya juga melapor ke kejaksaan. Kepala kejaksaan pun di depannya itu juga blokir saya. Saya mau laporkan ke komisi kejaksaan. Kita menyampaikan ini dan kebenaran dan bukti, malah dia memblokir. Itu apalagi Cipta Karya Pak. Saya datengin Cipta Karya sudah benar kena orang 10 kali lebih Pak. Barusan Kamis ini nggak dianu, alasannya rapat terus. Lupa, aku ini wis ping piro nari ini bolak-balik. Kok ngomongi rapat terus? Nggak ada yang ditemuin satupun. Akhirnya ya itu Kamis itu Pak Renhat mau keluar, saya keluar pas ketemu di depan kantornya itu. Saya nggak semojo. Iya, dia kan ada, saya dengar begitu ada minta dari Polda, Pak Renhat keluar memberikan nggak tahu satu map itu. Kalau yang dari masyarakat yang begini nggak mungkin keluar Pak. Udahlah buktinya bolak-balik Pak. Maaf Pak, Bapak Wali Kota Eri Cahyadi, saya punya nomor teleponnya. Waktu dia masih sebagai kadisnya Cipta Karya masih mau menerima. Bapak kok masih mau terima? Sekarang tidak. Kita seperti yang dulu Pak. Yang untuk CBD ini listrik sama air gimana ya solusinya yang dimatikan?
Padahal kita bayar loh Pak, listrik air. Saya bayar air listrik, IPL bayar. 5 bulan loh nih Pak, sudah bukti kan? Sudah 5 bulan Pak. Apa bisa dibantu Pak? Tidur di lobi Pak. Tolong ini Pak. Oleh sebab itu saya minta pemerintah kota yang untuk menunaikan dua undang-undang tadi Pak sama Permen PUPR untuk hadir. Kalau pemerintah kota ini nggak hadir dan saya sudah Kementerian PUPR sudah Pak, sudah sampai ke apapun, ya itu semua tergantung daripada pemerintah daerah yang mengeluarkan izin, yang mengeluarkan apa. Nah ini satu hal lagi Pak, Grup Puncak dia menunjuk, dia membentuk P3RS sementara atau dia nggak tahu, tetap sampai sekarang sudah 8 tahun dia tetap dia. Kita sudah bersurat 3 kali tidak dijawab untuk memfasilitasi pembentukan P3RSS. Ada yang bersurat ke Cipta Karya dan Tata Ruang, jawabnya formatif semuanya. Tidak ada tindakan. Kita nggak dijawab Pak, ke sana percuma sama anak-anak kecil itu apa yang baru lulus itu Pak. Pernah Pak kita itu bersurat Pak, pernah bersurat malah ditolak. Itu kita minta tolong pegawainya teman saya untuk mengirimkan, ditolak sampai 2 kali atau 3 kali diminta KTP. Saya datang sendiri Pak, saya marah betul ke bagian depannya itu, diterima langsung Pak. Kita bersurat untuk pengaduan kok ditolak, ini atas dasar apa? Ini pernah terjadi Pak. Nah sudah pelayanan, udahlah Pak, zamannya Bu Risma saya sudah pernah melaporkan Bu Risma ke Ombudsman Ompong Pak. Saya kirim surat ke Ombudsman Jakarta, saya sendiri datang, saya memberikan bukti-bukti. Ini kasus lain Pak yang di HR Muhammad yang hubungannya dengan dugaan mafia tanah yang nilainya 100 M lebih Pak. Sekarang ini saya akan lawan. Nah ini semuanya hubungannya ke ujung-ujungnya dengan BPKPD saat itu memutasikan PBB tanpa ada dasar hukum dan hubungan hukum sama sekali. Jadi NOP-nya orang lain dipakai, bisa bolak-balik Pak. 2002 dirubah namanya si A, 2009 dikembalikan kepada pemilik NUP-nya. Ya, oke. Oke, maaf. Listrik airnya gimana Pak? Kira-kira Air listrik mungkin ada masukan dari Bapak. Itu sudah pernah ketemu sama apa manajer apa sih? Tidak pernah bisa ditemuin Pak. Mereka seperti dewa. Orang berapa yang dimatikan? Sekarang totalnya sekitar 30-an. Yang dimatikan? Iya. Berarti 30 ya? Iya. Oke. Awal 80 Pak. Karena memang itu ditahan sama mereka lama. Di situ kan ada lansia, ada anak-anak kecil yang sekolah masih daring. Akhirnya mereka Pak, saya bayar aja Pak. Karena itu masih sudah silakan. Bentuk pendoliman ini Pak. Jadi yang kita yang didolimi yang nggak kuat ya akhirnya nurut bayar. Bahkan ada yang sampai bayar Pak. Segel itu dibuka bayar 450.000 Pak. Sama siapa nih? Sama pengelola, badan pengelola. Karena mereka mau listriknya dinaikkan lagi. Dibayar denda per hari 0,5% per hari. Tidak gitu masih bayar lagi. Buka segelnya 450.000. Jadi tujuannya teman-teman ini menunda pembayaran IPL karena sama mungkin dengan Bapak itu pengen tahu kejelasan IPL ini dinaikkan untuk apa? Untuk apa? Kita minta mediasi. Transparansi Pak. Bahkan kasus terakhir sampai terjadi pengumpulan ya. Transparansi lain. Udah. Oh iya Pak, saya lupa Pak, satu hal yang penting sekali, mungkin pemerintah daerah bisa mengecek badan pengelolanya Pak. Ya. Badan pengelolanya ini tidak berbadan hukum. Sebentar. Badan pengelolanya ini yang ditunjuk ini seharusnya memiliki izin daripada izin pengelolaan gedung yang dikeluarkan oleh Cipta Karya kan. Nah, ini saya duga tidak punya izin. Saya sudah bersurat
dia selalu mengelak. Nah, nanti pas dari satu tanyakan masuk item-item itu ya. Iya. Karena sumber semua kan cipta karya. Betul. Memang sumbernya cipta karya. Sumber utama itu Pak. Iya. Seluruh jenis ini banyak di sana. Cipta karya sama Bapenda Pak. Enggak, itu kan masalah pajak kan. Bukan pajak. Kalau perizinan cipta karya. Iya, betul. Terus kembali lagi Pak, masalah gedung. Puncak Kertajaya sudah 10 tahun ini belum ada perbaikan, kan ada yang retak-retak itu Pak. Tapi kita sudah lapor ke BPL, sampai sekarang tidak ada tanggapan. Padahal kita setiap bulan, setiap tahun kita membayar service charge. Itu coba ditanya SLF aja belum tentu ada. Nggak ada. Puncak Kertajaya tidak ada SLF. Grupnya Puncak satu pun, saya sudah tanya, tidak ada satupun yang keluar SLF. Sertifikat lain juga tidak ada. Cuma yang ada itu PP dulu, Puncak Permai. Dia sempat ada sertifikat layak huni, tapi sudah mati 2017. Tapi dibiarkan. Saya juga pernah ketemu sama anak buahnya Lasidi, Pak. Ya, Lasidi Cipta Karya sebelum diganti itu, Pak. Lah, waduh Pak, wis sampai gegeran Pak, mulut. Yang registrasi di mana Puncak Permai? Puncak CBD Pak. Jajan Tunggal Pak. Kelurahan Jajan Tunggal. Iya. Bisa kita ada di sana ya. Kunjungan Pak. Ya. Jam berapa Jadi? Jadi itu Pak. Besok jam 10 lah. Mungkin masukan ya Pak ya. Itu nanti alasannya mereka karena kita ini menunda pembayaran di PR. Tapi sebetulnya kita menunda seperti yang tadi saya sampaikan. Pak menunda itu berapa? Ya mulai Januari Pak. Januari 5 bulan. 5 bulan. Iya. Kita menunda itu karena kita ingin tahu ini naiknya kenapa kok bisa naik. Padahal fasumnya yang dijanjikan masih belum semua terrealisasi. Gitu. Tapi listrik air tetap dibayar. Listrik air tetap bayar. Air listrik kita bayar. PL juga kita bayar Pak. Gitu. Satu hal lagi Pak, di Puncak Bukit Golep itu sampai selingnya itu pernah putus Pak, seling airlift. Saya ada buktinya, fotonya. Yo, saya protes keras, sekarang baru diperbaikin semua dalam waktu setahun ini baru. Ya itu yang namanya Kapolsek, katanya Kapolsek Bubutan, nggak tahu itu Pak Kris tuh. Waduh, siapa Pak Titus? Saya langsung berdiri Pak. Kenapa? Kamu tahu nggak? Kamu kan juga lapor masalah lift kan? Itu sudah dipesankan, mana present? Saya kan tinggal di sana, saya tahu. Saya juga bahkan orang yang istilahnya vendornya untuk memperbaiki aja saya langsung datengin, gak bisa ngomong apa-apa. Ini ada bukti Pak, semua saya baik bukti. Jadi Kapolsek. Jadi yang kita sini tak lawan Pak Kris itu. Harusnya jadi penasihat Pak Kris memang bukan. Seperti kita bisa ya. Siap. Terima kasih Pak. Ini memang tak bawa juga ini. Gendeng. Juga secara general harus dipikirkan ya. Terus hari Sabtu jangan lupa. Iya, siap. Sabtu tuh rame-rame. Iya, itemnya kan poin kayak Pak. Tapi itu kan di rencana salah satu ada nanti berarti fokus pada persoalan. Iya Pak, itu per kelurahan ya nanti enggak atau langsung jadi satu OPD yang di nanti hari jadi satu. Oh jadi satu ya. Fokusnya sampai kan boleh Cipta Karya nanti karena masih Iya, Sabtu ayo bareng-bareng. Saya memang ada rencana Pak Sabtu ini. Karena Sabtu yang lalu yang Sabtu kemarin dulu ini saya kebetulan ada urusan jadi saya jam berapa? Jam 8 setengah 9 ya. 10 jam 8. Oh, jam 10 Pak. Jam 10 setengah 8 Pak. Oke siap. Terima kasih Pak. Ya Pak Muji yang sudah memfasilitasi. Pak. Ya, terima kasih banyak Pak.